Seorang teman pernah bercerita kalau dia ketika sudah keluar garasi, kakinya menginjak gas dan tangan kirinya memegang stang persneling. Dia ini berpikir kalau dia ini seolah-olah mau ke medan perang. Menurut dia yang memang pekerjaannya ini seorang supir. Jadi dia ini merasa kalau di jalanan itu seperti orang bertaruh nyawa. Memang setiap pekerjaan itu ada risikonya, tapi entah kenapa di jalanan itu resiko itu memang sangat besar sekali. Sedikit kelalaian kita bisa celaka. Bahkan sering terjadi kecelakaan itu bukan karena kesalahan kita, tapi dari pihak lain. Ya mungkin ada juga cerita kalau kejadian di jalan itu disebabkan oleh hal-hal mistis atau yang di luar nalar. Sebuah cerita yang aku dengarkan dari salah seorang kenalan. Namanya ini Mas Bani. Beliau sekarang sudah berusia 44 tahun. Sebuah kejadian yang dia alami pada tahun 2001 yang lalu. Jadi waktu itu Mas Bani ini diajak oleh Pak D-nya bernama Pak Sairan. Beliau biasa dipanggil Pak Ran. Pak Ran ini bekerja kepada seseorang. Nah, bosnya ini memiliki sebuah usaha. Jadi beliau ini membeli kayu kepada petani yang di kebun, kadang di hutan. Setelah itu dipotong, kemudian dibawa ke sebuah tempat yang disebut galangan kayu. Di sana kayu-kayu ini diproses untuk dijadikan entah itu balok kayu ataupun papan. Nah, Pak Ran ini bertugas sebagai mengangkut kayu, entah itu mulai dari tempat pemotongan kemudian dibawa galangan, atau ketika sudah kayu ini diproses kemudian dikirim ke beberapa tempat. Kejadian ini berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Nah, pada waktu itu Pak Ran ini ditugaskan untuk mengirim kayu yang sudah jadi, yang sudah diproses ke Kota Tulungagung. Nah, pada waktu itu juga Pak Ran ini mengajak si Bani, keponakannya, yang memang sudah sering sekali diajak. Karena Bani ini juga sudah bisa menyetir, tapi dia tidak punya SIM. Sekitar jam 8 malam, Pak Ran ini sudah mulai standby di tempat galangan itu bersama dengan si Bani. Tapi ternyata kayu ini belum selesai dimuat. Jadi beliau menunggu. Sekitar jam 11 malam, kayu ini baru saja selesai dimuat karena memang waktu itu beberapa kayu belum selesai diproses. Jadi mereka menunggu. Setelah semuanya kayu ini diangkut di truk itu, Pak Ran dan Bani ini bersiap-siap untuk berangkat. Tempat tujuan kayu ini di sebuah kecamatan di Kota Tulungagung. Jadi menurut Pak Ran, beliau hanya sekali saja kirim di tempat itu. Jadi agak sedikit lupa tentang jalur arah karena tempatnya ini agak sedikit di pelosok. Nah, beliau juga berpesan kepada si Bani, Bani, nanti kalau Pak D ini sudah kelelahan atau ngantuk karena kecapean tadi siang, kamu saja yang gantikan. Bani pun mengiyakan. Sekitar jam 1, mereka ini sudah mulai masuk ke Kota Tulungagung. Pada waktu itu Pak Ran ini bilang kalau memang dia ini sedikit lupa tentang jalurnya. Nah, ketika sampai di sebuah tempat pinggiran dari Kota Tulungagung yang menuju ke sebuah kecamatan tempat tujuan itu, tiba-tiba Pak Ran ini benar-benar lupa. Akhirnya si Bani ini bilang, tenang saja Pak D, nanti kalau ketemu orang biar aku yang nanya. Yang penting kita tahu alamatnya saja. Karena pada waktu itu belum ada handphone apalagi GPS. Nah, sekitar hampir jam 2 waktu itu
Suasana memang sangat sepi sekali. Apalagi jalanannya ini sudah mulai menyempit, jadi bukan merupakan jalanan perkotaan lagi. Mereka ini melewati jalan aspal yang sebagian besar ini sudah rusak. Nah, di sekitar sebuah kampung, si Bani ini dari kejauhan melihat ada beberapa orang sedang duduk. Mungkin mereka sedang melakukan ronda atau jaga malam waktu itu. Si Bani ini bilang kepada Pak Ran atau Pak D-nya, "Pak D, di depan sana ada orang, biar nanti aku yang nanya alamatnya." Akhirnya Pak Ran ini meminggirkan truknya. Nah, waktu itu si Bani ini hanya duduk dari atas mobil. Kemudian dia bertanya kepada salah seorang yang berjaga di tempat itu tentang alamat yang mau mereka tuju. Nah, seseorang itu pun menjawab tanpa melihat ke arah Bani. Dia hanya bilang, "Lurus saja mas, nanti kalau sekitar 1 kilometer ada pertigaan belok kanan." Kemudian Pak Ran langsung melanjutkan perjalanannya, dan Bani waktu itu belum sempat mengucapkan terima kasih kepada orang yang dia tanyai tadi. Nah, mungkin itu adalah awal dari kejadian ini, sebuah sopan santun yang tidak diterapkan pada waktu itu. Sekitar 1 kilometer lebih memang ada sebuah pertigaan. Nah, akhirnya mereka ini mengambil jalur ke kanan, lurus terus sambil menikmati perjalanan itu. Tapi Pak Ran ini sempat bilang kepada Bani, "Sepertinya ketika aku kirim pada waktu itu aku gak lewat sini, Ban." Tapi Bani terus bilang kepada Pak D-nya, "Sudah, ikuti apa kata mereka saja Pak D, toh Pak D juga lupa. Yang penting kita nanti sampai ke tujuan." Mereka terus berjalan. Sekitar setengah jam mereka berjalan. Jalur ini semakin lama semakin menyempit dan tidak ada perumahan sama sekali. Kanan kiri mereka ini hanya ada hutan jati yang sangat sepi. Bahkan suasana ini sedikit mencekam karena Pak Ran ini merasa sangat asing sekali dengan jalanan itu. Tiba-tiba ketika keluar dari hutan jati itu, ada 2 buah tugu di kanan dan kiri jalan. Tugu itu terlihat sudah sangat lama dan catnya ini pudar. Pak Ran ini sempat melihat ada tulisan 17 bulan 9 tahun 1945, sebuah tanda tahun kemerdekaan, tapi tidak ada nama desa atau kecamatan di tugu itu. Pak Ran terus melajukan truknya walaupun jalanannya ini mulai tambah rusak. Aspal yang mungkin sudah tidak terawat karena sudah sangat berlubang-lubang. Mereka terus berjalan. Keanehan terjadi. Tiba-tiba ketika mereka sudah keluar dari hutan jati yang semula gelap itu, suasana ini seperti jam 5 pagi. Jadi waktu itu tiba-tiba terang, tapi belum ada cahaya matahari. Dan waktu itu Bani masih ingat dengan jelas kalau di jam tangannya ini menunjukkan jam 2:30. Nah, keanehan mulai terjadi. Kemudian mereka ini melewati sebuah kampung yang kanan kiri jalannya ini rumah, tapi tidak ada pencahayaan sama sekali. Jadi seperti kampung mati dan tidak ada aktivitas penduduk atau orang yang terlihat di tempat itu. Padahal Bani ini sudah bilang kepada Pak Ran kalau dia nanti ketemu orang, dia akan bertanya ini di mana dan di mana alamat tempat tujuan mereka. Ketika melewati kampung itu yang mungkin rumahnya hanya sekitar 10 atau 12 rumah, mereka tiba-tiba berada di jalan yang kanan kirinya ini tidak ada tanaman sama sekali. Jadi seperti lahan kosong yang sangat luas. Kemudian Pak Ran dan Bani ini melihat ada beberapa orang yang berjalan dari depan mereka, berada di sisi kanan jalan. Waktu itu Pak Ran berhenti. Kemudian Bani ini mau turun, bermaksud untuk bertanya kepada beberapa orang yang sedang berjalan. Tapi tiba-tiba Pak Ran ini bilang kepada Bani,
Bani, nggak usah turun Le. Loh, kenapa Pak De? Sudah nggak usah turun, kita lanjut dulu. Dan ternyata menurut Pak Ran, ketika beberapa sosok orang itu berjalan melewati beliau ini melihat ke kaca spion, dan sosok-sosok itu ternyata sudah hilang. Di belakang mereka ini ternyata bukan lagi kampung atau lahan kosong, tapi kembali lagi menjadi hutan jati. Keanehan sudah mulai terjadi, apalagi pada waktu itu tidak terdengar suara apapun, entah itu suara binatang malam ataupun suara kendaraan. Nah, akhirnya Pak Ran ini terus melajukan mobilnya. Tak beberapa lama, mereka ini melihat seperti ada persawahan. Di kanan jalan, di sawah itu seperti terlihat ada beberapa orang yang sedang beraktivitas. Nah, kembali lagi Bani ini bermaksud bertanya kepada orang-orang itu, tapi Pak Ran pun tetap melarang si Bani. Karena ketika Pak Ran menoleh ke belakang, ke tempat yang sudah mereka lalui, yang Pak Ran lihat hanya ada hutan jati. Tapi di depan mereka ini cahaya itu sudah remang-remang seperti sudah pagi. Ketakutan, dan waktu itu Pak Ran ini bilang kepada Bani, Bani, kamu berdoa sebisa kamu supaya kita cepat bisa keluar dari tempat ini. Sekitar mereka berjalan 10 atau 15 menit, tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Nah, di situ Pak Ran ini terus mencari di mana sumber suara azan subuh itu. Akhirnya suara itu semakin lama semakin dekat, dan dari kejauhan Pak Ran ini melihat ada sebuah surau atau musola kecil yang berada di pinggir jalan. Tapi yang aneh menurut Bani, hanya ada satu musola dan tak ada rumah sama sekali di kanan kirinya. Setelah itu Pak Ran pun memberhentikan truknya. Kemudian beliau turun sambil berpesan kepada Bani, Ban, kamu di atas mobil saja, gak usah ikut turun, biar Pak D sholat sebentar. Pak Ran sambil membawa sarung kemudian memasuki musola itu. Tak beberapa lama Pak Ran ini kembali lagi. Loh, kenapa Pak D gak jadi sholat ah? Pak Ran pun menjawab, tempat wudhunya ndak ada airnya Ban. Kemudian Bani ini mengambil satu botol air mineral dan memberikannya kepada Pak Ran. Digunakanlah air itu untuk berwudu. Kemudian Pak Ran kembali masuk ke dalam musola itu. Sekitar 5 menit kemudian beliau ini tiba-tiba keluar dari musola sambil terburu-buru. Tanpa berbicara apapun kepada si Bani, Pak Ran langsung melajukan truknya. Nah, pada waktu itu Pak Ran sempat bercerita kepada si Bani kalau beliau ini di musola itu, beliau ini sholat sendirian dan tidak ada orang sama sekali. Padahal beliau yakin kalau suara azan subuh tadi berasal dari musola itu. Tapi Bani tidak menyauti apa yang dikatakan oleh Pak D-nya, karena dia ini tahu kalau di musola itu sangat gelap sekali, dan sepertinya musola itu seperti bangunan yang sudah lama sekali dan tidak terawat, karena tempatnya ini sudah lapuk dan kotor. Tak beberapa lama kemudian, sekitar berjalan 1 kilometer, dari kejauhan mereka melihat lalu lalang kendaraan, dan mereka ini sudah merasakan kalau suasana waktu itu belum seperti jam 5 pagi seperti yang sebelumnya mereka rasakan itu. Jadi waktu itu keadaan masih gelap, tapi mereka sudah melihat jalan dengan lalu lalang kendaraan bermotor. Nah, sedikit perasaan lega, kemudian mereka berhasil keluar dari tempat itu dan menuju ke jalan besar. Tak jauh dari jalanan itu, mereka melihat ada sebuah warung yang mungkin buka 24 jam. Dan ketika di depan warung itu ada space buat parkir yang cukup luas, akhirnya Pak Ran berhenti di tempat itu. Kemudian mereka turun untuk bermaksud istirahat sambil ngopi. Di warung itu terdapat seorang laki-laki yang sudah cukup tua, mungkin beliau adalah pemilik dari warung itu.
Pak Ran dan Bani akhirnya menceritakan tentang apa yang mereka alami. Waktu itu pemilik warung itu hanya geleng-geleng, kemudian beliau ini tersenyum sambil bercerita kepada Pak Ran dan Bani ini. Beliau berkata kalau syukur saja mereka ini selamat, ya mungkin tadi mereka ini nyasar kalau di atas sana itu tidak ada rumah, karena di sana itu hanya ada hutan yang jarang ada penduduk ke sana. Jalanannya pun hanya jalanan sempit sekali. Nah, waktu itu Pak Ran sedikit heran. Kemudian beliau bertanya, mereka ini berada di mana? Nah, kemudian Pak Ran dan Bani ini kaget karena pemilik warung itu bilang kalau mereka ini berada di sebuah desa yang jaraknya lebih dari 20 km dari tempat tujuan mereka. Jadi selama perjalanan tadi mungkin mereka ini sempat nyasar dan masuk ke perkampungan gaib. Dan menurut pemilik warung, untung saja mereka ini bisa keluar dari tempat itu tanpa mengalami apapun. Nah, setelah selesai ngopi dan bertanya arah tempat tujuannya Pak Ran ini, kemudian mereka kembali lagi ke truk. Di situ mereka ini baru sadar kalau roda mereka ini penuh dengan tanah, bahkan di samping bak mobilnya ini penuh dengan goresan-goresan. Sepertinya mereka ini terkena kayu dan beberapa puing-puing batu sehingga mobil mereka ini sedikit lecet. Itulah sebuah pengalaman yang diceritakan oleh Bani yang dia alami pada tahun 2001 yang lalu bersama Pak D-nya Pak Sairan.